Selamat pagi Bu Mufli. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Ya Kak, sehat. Bahagia? Bahagia. Terpancar dari mukanya. Bu Mufli, terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini. Kebetulan kita melaksanakan supervisi, namun ya, seperti biasa sebelum kita melaksanakan supervisi, tentu kita awali dengan kegiatan prasupervisi. Saya ingin kita sama-sama memahami tujuan dari pertemuan kita ini. Apa yang ingin Anda capai secara khusus melalui proses supervisi ini? Apakah ada area tertentu dalam pembelajaran yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Terima kasih atas keterbukaannya, Bu. Apa yang membuat Anda merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik? Apakah ada tantangan khusus yang Anda ingin hadapi dalam hal ini? Kadang saya merasa kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya khawatir jika umpan balik saya malah membuat siswa merasa lebih rendah diri. Itu adalah kekhawatiran yang wajar, Bu. Apa yang menurut Anda menjadi kunci dalam memberikan umpan balik yang efektif? Saya pikir umpan balik harus spesifik, jelas, dan fokus pada perbaikan. Sangat tepat, Bu. Selain itu, memberikan umpan balik yang tepat waktu juga sangat penting. Dengan begitu, siswa dapat segera memperbaiki kesalahannya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan sebelum kita memulai supervisi hari ini? Tidak ada Pak, saya sudah siap. Baiklah, Bu. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk membantu Anda merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Apakah Anda setuju dengan tujuan ini? Ya, saya setuju Pak. Baik, Bu Mufli. Saya ingin kita membahas lebih dalam tentang upaya Anda dalam mengaktifkan siswa di kelas ya. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang metode pembelajaran aktif yang sudah Ibu Mufli coba di dalam kelas? Saya sudah mencoba berbagai metode seperti diskusi kelompok, presentasi, dan permainan edukasi. Tapi beberapa siswa masih terlihat kurang antusias. Sangat bagus, Bu ya. Ibu sudah banyak menerapkan berbagai pendekatan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa beberapa siswa masih kurang antusias setelah Ibu menerapkan berbagai pendekatan tadi? Apakah ada pola tertentu pada siswa yang kurang terlibat? Saya pikir siswa yang lebih dominan cenderung mendominasi diskusi, sedangkan siswa yang lebih pendiam kurang berani untuk berbicara. Terima kasih atas observasi yang baik ini, Bu ya. Apa yang menurut Anda menjadi penyebab siswa yang dominan sering mendominasi diskusi, dan apa yang mungkin membuat siswa yang pendiam itu kurang percaya diri? Mungkin karena mereka sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, sedangkan siswa yang pendiam mungkin merasa kurang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, itu poin yang menariknya, Bu. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencoba mengatasi situasi ini? Saya sudah mencoba untuk memberikan kesempatan berbicara yang sama kepada semua siswa, tetapi sulit untuk menjaga agar semua siswa tetap terlibat dalam diskusi. Saya paham kesulitan Anda, Bu. Selain memberikan kesempatan berbicara, adakah cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mendorong partisipasi semua siswa? Mungkin dengan memberikan tugas yang lebih menantang atau dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya? Itu ide yang bagus, Pak. Saya akan mencoba untuk menerapkan. Sangat baik, Bu. Selain masalah dominasi ini, adakah aspek lain dalam pembelajaran aktif yang ingin Anda tingkatkan? Misalnya, bagaimana cara Anda memastikan bahwa semua siswa benar-benar paham dari materi yang Ibu sampaikan? Saya juga ingin memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi. Mungkin saya ingin menambah lebih banyak pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa berpikir kritis. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Pertanyaan terbuka memang sangat efektif untuk mengukur pemahaman siswa. Selain itu, Anda juga bisa mencoba menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih menarik seperti video pembelajaran, gambar, atau simulasi. Mari kita rangkum rencana aksi kita hari ini, Bu Mufli ya. Yang pertama, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan untuk memberikan tantangan yang sesuai. Kemudian yang kedua, memberikan tugas yang lebih menantang untuk siswa yang sudah mahir. Kemudian yang ketiga, menggunakan lebih banyak pertanyaan terbuka
untuk mendorong berpikir kritis. Yang keempat, memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang menarik. Apakah rencana ini sudah sesuai dengan yang Anda harapkan, Bu Mufli? Iya Pak, saya rasa rencana ini cukup komprehensif. Baik, kapan Anda berencana untuk mulai menerapkan rencana ini dan bagaimana Anda akan mengukur keberhasilannya? Saya akan mulai minggu depan. Mungkin mengukur keberhasilannya, saya akan mengamati perubahan partisipasi siswa dalam diskusi dan hasil belajar dari mereka. Nah, Bu, bagus sekali ya. Saya akan selalu siap untuk mendukung Anda. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan atau ingin berbagi perkembangan yang lainnya. Mufli, kita akan membahas kegiatan berikutnya ya. Bu Mufli, bagaimana perasaan Anda setelah menerapkan rencana aksi yang kita rencanakan kemarin? Apakah ada tantangan yang Anda hadapi? Awalnya agak sulit, tapi lama-lama siswa mulai terbiasa dengan metode baru ini. Mereka terlihat lebih antusias dan aktif. Sangat bagus, Bu. Apa yang membuat Anda merasa ini sudah berhasil? Saya rasa siswa lebih berani untuk bertanya dan berpendapat. Selain itu, hasil belajar mereka juga meningkat dari yang sebelumnya. Itu adalah kabar yang sangat baik, Bu. Apa yang menurut Anda menjadi kunci keberhasilan Anda? Saya pikir kunci utamanya adalah konsistensi dan menerapkan rencana aksi dan memberikan dukungan kepada siswa. Sangat tepat, Bu. Selain itu, keberanian Anda untuk mencoba hal baru juga sangat patut untuk saya apresiasi. Mari kita rencanakan langkah selanjutnya. Apa yang ingin Anda lakukan untuk mempertahankan kemajuan yang Ibu sudah capai saat ini? Saya ingin terus mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi. Sangat bagus, Bu ya. Saya akan selalu siap untuk mendukung Anda untuk penerapan pemberian pembalik yang spesifik itu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan Anda selanjutnya? Bagaimana kalau 2 minggu lagi, Pak? Baiklah, Bu. Sampai jumpa 2 minggu ke depan ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bu Mufli, atas percakapan kita hari ini. Sama-sama, Pak. Selamat pagi, Pak Musin. Pagi, Bu Kepsek. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Kepsek. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk supervisi hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin kita sama-sama memahami tujuan dari pertemuan kita. Apa yang ingin Anda capai secara khusus melalui proses supervisi ini? Apakah ada area tertentu dalam pembelajaran yang ingin Anda tingkatkan? Iya, Bu, betul sekali. Saya ingin menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan umpan balik yang efektif pada siswa-siswi saya, Bu. Baiklah, terima kasih atas keterbukaannya, Pak. Apa yang membuat Anda merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik? Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi dalam hal ini? Iya, Bu, kadang saya kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan efektif. Saya juga khawatir jika umpan balik saya malah membuat siswa merasa jadi rendah diri, Bu. Oke, itu adalah kekhawatiran yang wajar ya, Pak. Apa yang menurut Anda menjadi kunci dalam memberikan umpan balik yang efektif? Saya pikir umpan balik yang efektif itu harus spesifik, jelas, dan fokus pada perbaikan, Bu. Ya, sangat tepat ya, Pak. Selain itu, memberikan umpan balik yang tepat waktu juga sangat penting. Dengan begitu, siswa dapat segera memperbaiki kesalahannya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan sebelum kita mulai? Tidak ada, Bu. Saya rasa sudah cukup, Bu. Baiklah, Pak. Tujuan kita hari ini adalah untuk membantu Anda merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Apakah Anda setuju dengan tujuan ini? Saya sangat setuju, Bu. Baik, Pak Musin. Saya ingin kita membahas lebih dalam tentang upaya Anda dalam mengaktifkan siswa di kelas. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang metode pembelajaran aktif yang sudah Anda lakukan? Saya sudah mencoba berbagai metode sebenarnya, Bu. Seperti diskusi kelompok, presentasi, dan permainan edukasi. Tapi beberapa siswa masih terlihat kurang antusias, Bu. Sangat bagus ya, Pak Musin. Anda sudah sangat aktif dalam mencoba berbagai pendekatan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa beberapa siswa masih kurang antusias? Apakah ada pola tertentu pada siswa yang kurang terlibat? Iya, Bu, saya pikir siswa yang lebih dominan itu cenderung mendominasi diskusi,
Sedangkan siswa yang lebih pendiam kurang berani untuk berbicara, Bu. Baik, terima kasih atas observasi yang baik ya Pak. Apa yang membuat Anda menjadi penyebab siswa yang dominan sering mendominasi diskusi? Dan apa yang mungkin membuat siswa yang pendiam kurang percaya diri? Mungkin begini, Bu. Mungkin karena mereka sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Sedangkan siswa yang pendiam mungkin merasa kurang percaya diri dengan kemampuan mereka, Bu. Itu poin yang sangat menarik ya Pak. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencoba mengatasi situasi tersebut? Saya sudah mencoba untuk memberikan kesempatan berbicara yang sama kepada semua siswa, tapi sulit untuk menjaga agar semua bisa berbicara. Oke, saya paham kesulitan yang Bapak hadapi. Selain memberikan kesempatan berbicara, adakah cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mendorong partisipasi semua siswa? Mungkin dengan cara memberikan tugas yang lebih menantang, atau dengan mengelompokkan berbagai kemampuan dari siswa itu. Ide yang bagus, Bu. Saya akan coba menerapkannya, Bu. Sangat baik, Pak Musin. Selain masalah dominasi, aspek lain dalam pembelajaran aktif yang ingin Anda tingkatkan, misalnya bagaimana cara Anda memastikan bahwa semua siswa benar-benar memahami materi yang disampaikan? Saya juga ingin memastikan bahwa siswa benar-benar paham tentang semua materi yang saya sampaikan. Kemudian mungkin juga saya bisa menambahkan lebih banyak pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa saya agar lebih berpikir kritis, Bu. Itu ide yang sangat bagus ya Pak. Pertanyaan terbuka memang sangat efektif untuk mengukur pemahaman siswa. Selain itu, Anda juga bisa mencoba menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih menarik seperti video, gambar, atau simulasi. Mari kita rangkum rencana aksi kita. Yang pertama, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan untuk memberikan tantangan yang sesuai. Adapun yang kedua, siswa yang lebih menantang untuk siswa yang mudah mahir. Yang ketiga, menggunakan lebih banyak pertanyaan terbuka untuk mendorong berpikir kritis dari siswa. Yang keempat, memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang menarik. Apakah rencana ini sudah sesuai dengan yang Anda harapkan, Pak Musin? Iya, Bu. Saya rasa rencana ini sudah sangat komprehensif, Bu. Sangat baik. Kapan Anda berencana untuk mulai menerapkan rencana ini? Dan bagaimana Anda akan mengukur keberhasilannya? Sepertinya saya akan mulai minggu depan saja, Bu, ya. Untuk mengukur keberhasilannya, saya akan mengamati perubahan partisipasi siswa saya dalam proses diskusi dan hasil belajar mereka, Bu. Sangat bagus, Pak. Saya akan selalu siap untuk mendukung Anda. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan atau ingin berbagi perkembangan. Pak Musin, bagaimana perasaan Anda setelah menerapkan reaksi Anda yang kita buat? Apakah ada tantangan yang Anda hadapi? Awalnya terus terang, Bu, ya, agak sulit. Tapi lama-kelamaan siswa mulai terbiasa dengan metode baru ini, sehingga mereka terlihat lebih antusias dan aktif, Bu. Sangat bagus ya Pak. Apa yang membuat Anda merasa berhasil? Saya merasa siswa lebih berani untuk bertanya dan memberikan pendapatnya. Kemudian itu juga hasil belajar mereka juga meningkat, Bu. Itu adalah kabar yang baik, Pak. Apa yang menurut Anda menjadi kunci keberhasilan Anda? Saya pikir kunci utamanya adalah konsistensi dalam menerapkan rencana aksi dan memberikan dukungan kepada semua siswa saya, Bu. Sangat tepat, Pak. Selain itu, keberhasilan Anda untuk mencoba hal-hal baru juga patut diapresiasi. Mari kita rencanakan langkah selanjutnya. Apa yang ingin Anda lakukan untuk mempertahankan kemajuan yang sudah Anda capai? Saya terus terang ingin terus mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi kepada siswa-siswi saya. Sangat bagus, Pak. Saya akan selalu siap untuk mendukung Anda. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan Anda selanjutnya? Bagaimana kalau 2 minggu ke depan, Ibu? Baiklah, Pak. Sampai jumpa di 2 minggu ke depan lagi. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Baiklah, selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk supervisi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin kita sama-sama memahami tujuan dari pertemuan kita. Apa yang ingin Bapak capai secara khusus melalui proses supervisi ini? Apakah ada area tertentu dalam pembelajaran yang ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih efektif
Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Baiklah Pak, terima kasih atas keterbukaaannya. Apa yang membuat Bapak merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik? Apakah ada tantangan khusus yang Bapak hadapi dalam hal ini? Kadang saya kesulitan dalam menemukan kata-kata yang tepat untuk memberikan umpan balik yang baik dan konstruktif. Saya khawatir jika umpan balik saya malah membuat siswa merasa rendah diri. Itu adalah kekhawatiran yang wajar ya Pak. Apa yang menurut Bapak menjadi kunci dalam memberikan umpan balik yang efektif? Saya pikir umpan balik harus spesifik, jelas, dan fokus kepada perbaikan. Sangat tepat ya Pak. Selain itu memberikan umpan balik yang tepat untuk waktu juga sangat penting. Dengan begitu siswa dapat segera memperbaiki kesalahannya. Apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita memulai? Tidak ada, Bu. Baik Pak, tujuan kita hari ini adalah untuk membantu Bapak merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Apakah Bapak setuju dengan tujuan ini? Ya, saya setuju dengan itu. Baik Pak Iwan, saya ingin kita membahas lebih mendalam tentang upaya Bapak dalam mengaktifkan siswa di kelas. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang metode pembelajaran aktif yang Bapak coba? Nah, baik, saya sudah mencoba beberapa metode seperti diskusi kelompok, presentasi, dan permainan edukasi. Akan tetapi, beberapa siswa masih terlihat kurang antusias. Sangat bagus ya Pak. Bapak sudah sangat aktif dalam mencoba berbagai pendekatan. Apa yang membuat Bapak berpikir bahwa beberapa siswa masih kurang antusias? Apakah ada pola tertentu pada siswa yang kurang terlibat? Ya, saya pikir siswa yang lebih dominan cenderung mendominasi diskusi, sedangkan siswa yang lebih pendiam kurang berani untuk berbicara. Terima kasih atas observasi yang baik ya Pak. Apa yang menurut Bapak menjadi penyebab siswa yang dominan sering mendominasi diskusi? Dan apa yang mungkin membuat siswa yang pendiam kurang percaya diri? Mungkin karena mereka sudah terbiasa menjadi perhatian, saya sudah mencoba untuk memberikan kesempatan berbicara kepada semua siswa, tetapi sulit untuk menjaga agar semua siswa tetap terlibat. Itu poin yang sangat menarik Pak. Apa yang membuat Bapak untuk mencoba mengatasi situasi ini? Ya, saya sudah mencoba untuk memberikan kesempatan berbicara kepada semua siswa, tetapi untuk menjaga agar semua siswa tetapi sulit untuk menjaga semua siswa tetap terlibat. Saya paham kesulitan yang Bapak hadapi. Selain memberikan kesempatan berbicara, adakah cara lain yang bisa Bapak lakukan untuk mendorong partisipasi semua siswa? Mungkin dengan memberikan tugas yang lebih menantang atau dengan mengelompokkan siswa berdasarkan dari kemampuannya. Itu ide yang sangat bagus, Ibu. Saya akan coba terapkan di dalam kelas. Sangat baik Pak Iwan. Selain masalah dominasi, adakah aspek lain dalam pembelajaran aktif yang ingin Bapak tingkatkan? Misalnya bagaimana cara Anda memastikan bahwa semua siswa benar-benar memahami yang telah Bapak sampaikan? Ya, saya juga ingin memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi. Mungkin saya juga bisa menambahkan lebih banyak pertanyaan yang terbuka untuk mendorong siswa berpikir kritis. Itu ide yang sangat bagus ya Pak. Pertanyaan terbuka memang sangat efektif untuk mengukur pemahaman dari siswa. Selain itu, Bapak juga bisa mencoba menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Misalnya seperti video pembelajaran, gambar atau simulasi. Mari kita rangkum rencana aksi kita. Nah, yang pertama itu mengelompokkan siswa berdasarkan dari kemampuan untuk memberikan tantangan yang sesuai. Yang kedua, memberikan tugas yang lebih menantang untuk siswa yang sudah mahir. Yang ketiga, menggunakan lebih banyak pertanyaan terbuka untuk mendorong berpikir kritis. Dan yang keempat, memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang menarik. Apakah rencana ini sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan, Pak? Iya, Bu. Saya rasa rencana ini sudah cukup komprehensif. Sangat baik. Kapan Anda berencana untuk memulai menerapkan rencana ini dan bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilannya?
Baik, Ibu, saya akan mulai minggu depan untuk mengukur keberhasilannya. Saya akan mengamati perubahan partisipasi siswa dalam diskusi dan hasil belajar mereka. Itu sangat bagus ya Pak. Saya akan selalu siap untuk mendukung Bapak. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Bapak membutuhkan bantuan atau ingin berbagi perkembangan. Pak Iwan, bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan rencana aksi yang kita buat? Apakah ada tantangan yang Bapak hadapi? Awalnya agak sulit, tetapi lama-lama siswa mulai terbiasa dengan metode baru ini. Mereka juga terlihat lebih antusias dan aktif. Sangat bagus Pak. Apa yang membuat Bapak merasa berhasil? Saya rasa siswa lebih berani untuk bertanya dan berpendapat. Selain itu, hasil belajar juga mereka meningkat. Itu adalah kabar yang baik ya Pak. Apa yang menurut Bapak menjadi kunci dari keberhasilan Bapak? Saya pikir kunci utamanya adalah konsistensi dalam menerapkan rencana aksi dan memberikan dukungan kepada siswa. Sangat bagus Pak. Selain itu, keberhasilan Bapak untuk mencoba hal baru juga patut diapresiasi. Mari kita rencanakan langkah selanjutnya. Apa yang ingin Bapak lakukan untuk mempertahankan kemajuan yang sudah Bapak capai? Nah, saya ingin terus mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi. Oke, baik Pak Iwan, saya akan selalu siap untuk mendukung Bapak. Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan Bapak selanjutnya? Bagaimana kalau 2 minggu ke depan lagi? Baiklah Pak, sampai jumpa 2 minggu lagi. Masya Allah. Keren sekali. Cuma mungkin yang saya sedikit memberikan komentar buat proses yang tadi, seharusnya seorang coach ketika coachingnya disiapkan juga catatan-catatan kecil. Walaupun sebenarnya saya lihat, saya sangat mengapresiasi Bu Mufli karena walaupun tanpa membuat catatan kecil, Bu Mufli mampu menguraikan hal-hal yang spesifik yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan untuk dikembangkan dalam proses coaching ini. Jadi itu sangat luar biasa. Tapi ya bisa jadi nanti kalau kita sudah usia lanjut, mungkin kita menua, ya mungkin butuh untuk dicatat-catat agar tidak dilupa dari apa yang ingin dikembangkan oleh coaching kita. Kemudian saya juga mengapresiasi Bu Mufli karena dalam proses coaching tadi hal yang sangat menarik dikerjakan oleh Pak Iwan itu, Bu Mufli dengan secara terbuka menyampaikan, saya mengapresiasi apa yang Bapak kerjakan itu yang dibutuhkan oleh seorang coach sebenarnya, memotivasi dia, karena secara tidak langsung tadi proses coaching ini kelihatan betul bahwa yang punya masalah itu adalah Pak Iwan. Kemudian dia hanya bercerita kepada Bu Mufli, tapi dengan kehebatan Bu Mufli untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Iwan sendiri mampu menemukan solusi dari masalah yang didapatkan oleh Pak Iwan. Jadi terima kasih banyak Bu Mufli dan Pak Iwan atas proses coaching hari ini. Semoga kita bisa kembangkan lagi di waktu ke depan ini agar kita semakin lebih bisa lagi mengembangkan proses coaching ini, terutama di siswa-siswi kita ketika mereka mengalami masalah. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih banyak.